Farid Okbah, Ahmad Zain An-Najah, dan Anung Al-Hamad. 3 tersangka tindak pidana terorisme ditangkap Tim Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Polri. Penangkapan dilakukan di sejumlah lokasi di Bekasi, Jawa Barat. Penangkapan ketiga terduga teroris itu merupakan hasil pengembangan setelah Densus 88 menangkap pimpinan Jamaah Islamiyah JI Parawijayanto di tahun 2019. Sumber pendanaan JI terus ditelusuri yang akhirnya membawa kepada nama ketiga terduga teroris yang ditangkap kemarin. Ada 28 BAP yang menunjukkan keterlibatan mereka. Dari hasil penelusuran diketahui, Farid dan Zain merupakan Dewan Syuro JI dan menjadi pimpinan lembaga Amil Zakat Abdurrahman bin Auf. Sedangkan Anung terlibat Perisai Nusantara yang merupakan badan hukum bentukan JI untuk membela anggota yang ditangkap. Terkait Ahmad Zain An-Najah, anggota Komisi Fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia pun kemudian menonaktifkan dari kepengurusan. Pertanyaannya kemudian, seperti apa peta jaringan terorisme di Indonesia? Salah satunya Jamaah Islamiyah yang telah berhasil dalam tanda petik menyusupi organisasi Pusat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Tim TV One mengabarkan. Anda sudah dapatkan informasi tadi nama-nama yang ditangkap oleh Densus 88 dan juga sudah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana terorisme. Ustadz Ahmad Zain An-Najah, kemudian juga Ustadz Farid Okbah dan juga Anung Al-Hamad. Salah satu nama kemudian ini menyita perhatian publik dan juga membuat publik bertanya-tanya bagaimana kemudian salah seorang pengurus Majelis Ulama Indonesia bisa terlibat dalam kegiatan ataupun juga aktivis terorisme. Nah, kita akan juga mengetahui bagaimana sebenarnya peta dari Jamaah Islamiyah ini termasuk upaya mereka untuk bisa mendapatkan dana atau menggalang dana berkedok adanya infak dari kegiatan sosial. Kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan para narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio. Ada Mas Sofyan Sauri yang juga merupakan pengamat terorisme dan juga sempat bergabung dengan salah satu organisasi teroris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Sofyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Sofyan sudah bersama saya, kemudian juga sudah hadir melalui daring dan juga nanti terlibat dalam perbincangan ini Bapak Kiai Haji Marsudi Suhud selaku Wakil Ketua Umum MUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Marsudi Suhud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, dan juga kita nanti akan dengarkan bagaimana pendapat dari pengamat terorisme Mas Ridwan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ridwan, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Mbak Putri, baik alhamdulillah. Baik, sepertinya kalau saya lihat sedang dalam perjalanan. Mohon maaf mengganggu perjalanannya, tapi kita akan ingin sekali mendengarkan bagaimana pandangan Mas Ridwan mengenai hal ini. Yang pertama mungkin juga kita ingin sekali tahu, Pak Marsudi Suhud, pendapat publik atau pertanyaan publik, bagaimana bisa kemudian MUI ini disusupi oleh jaringan terorisme, Pak Marsudi Suhud? Ya, jaringan terorisme sesungguhnya jaringan yang di bawah tanah yang kadang kita tidak bisa membau dan mengenali siapa itu orangnya dan kayak apa wujudnya. Karena sesungguhnya sama-sama mereka makan nasi, sama-sama kalau umat Islam sama-sama sholat juga di masjid, sama-sama mereka berkhutbah atau sama-sama mereka mempunyai ajaran. Yang kemudian ketika dengan kita itu menyesuaikan apa yang mereka pakai dan ketika dengan kelompok mereka itu menyesuaikan dengan apa yang mereka pakai. Nah di sini sesungguhnya coba bayangkan beliau itu kan seorang doktor, doktornya itu dari Al-Azhar tapi lama juga di Saudi dan itu kan menunjukkan bahwa sesungguhnya keilmuannya adalah diakui. Nah, ketika berbahasa dan berbicara dengan kita sama. Ya coba bayangkan di MUI sendiri itu mempunyai fatwa untuk memerangi terorisme. Di MUI, lah dia kan mendekati fatwa untuk memerangi dirinya kan mestinya begitu. Dan ketika menyampaikan atau berargumen di
komisi fatwa tentang fatwa-fatwa yang diminta oleh masyarakat, ya dia biasa saja menyampaikan pendapatnya. Nah, disinilah sesungguhnya tidak sekedar hanya di MUI kita itu tidak bisa mengendus, kita tidak bisa melihat dengan cermat. Bapak ibunya saja ngelihat seorang anaknya ketika ditangkap menjadi teroris tidak menyangka, padahal bapak ibunya itu lebih dekat daripada di MUI. Jadi MUI beliau ini bukan pengurus harian, tapi pengurus pendukung yang menjadi anggota salah satu fatwa. Lah yang dengan ibunya, bapaknya saja banyak yang nggak ngerti itu. Nah itulah kira-kira. Baik, ini juga kita ingin sekali Pak Marsudi untuk bisa memberikan tanggapan bagaimana masyarakat atau setidaknya ada sebagian khalayak juga yang mengatakan upaya ataupun sikap tindakan berikutnya dari MUI untuk bisa menonaktifkan dari pengurus MUI ini kemudian dianggap terlalu reaktif karena belum ada keputusan pengadilan, Pak Marsudi. Ya, betapapun ini memang belum mendapatkan hukum karena lagi proses. Ya sekarang itu begini, ketika dia lagi proses kan kita memberi kebebasan pada dia untuk menghadapi proses hukum itu. Yang kemudian nanti kalau tidak terbukti karena proses hukum lagi berjalan, maka hormati proses hukum, jangan sampai hukum itu nanti ada hal yang membuat ini dari MUI, maka untuk demikian maka dinonaktifkan dari MUI tujuannya agar dia bisa konsentrasi di ngadepin hukum ini, karena pada dasarnya adalah takni an-nizam wala adaulah takni al-fawdo, bahwa sesungguhnya negara itu adalah intinya aturan. Intinya adalah sebuah aturan. Negara tanpa aturan adalah kocar-kacir dan akan menyebabkan ketidakseimbangan dan macam-macam. Karena demikian maka MUI menonaktifkan untuk menghormati aturan-aturan yang ada di negara ini. Gitu. Baik, Mas Sofyan punya catatan tersendiri terhadap keterlibatan 3 tersangka ini. Apalagi yang kalau kita tahu Farid Ogbah ini juga membuat Partai Dakwah Republik Indonesia untuk bisa menjadi wadah dari anggota Jamaah Islamiyah. Ya, jadi begini, pembentukan Partai Dakwah Republik Indonesia itu sebetulnya sebagai respon ya, karena setelah pasca penangkapan para Wijayanto, ini pasti bolanya akan liar kemana-mana. Sehingga bagaimana cara menyelamatkan Jamaah Islamiyah ini sendiri gitu. Yang sebetulnya Jamaah Islamiyah ini merupakan tanzim siri. Jadi mereka ini ada istilahnya ada siriyatut tanzim wa jahriyatud dakwah. Mereka dakwah terang-terangan gitu. Masuk ke MUI dan sebagainya itu mereka memimpin pondok pesantren dan sebagainya gitu. Tetapi ada namanya siriyatut tanzim. Nah, masalahnya adalah kita tahu pasca bom Bali 1 pada tanggal 13 Oktober 2002, PBB itu sudah mengeluarkan resolusi terkait dengan pasca bom Bali ini. Setelah peristiwa 9/11 dunia ini bersatu dalam menghadapi teroris gitu. Kemudian juga ada beberapa resolusi PBB yang kemudian mengatakan bahwa organisasi yang terafiliasi dengan Al-Qaeda dan Taliban itu walaupun Indonesia pada waktu itu tidak mengusulkan terhadap resolusi PBB tersebut yang kalau nggak salah nomornya 1276 kalau tidak salah, itu bisa dibekukan keuangannya, kemudian bisa dilarang para tokoh-tokohnya untuk mengadakan perjalanan ke luar negeri. Dan Indonesia ikut komitmen untuk melaksanakan resolusi PBB itu sendiri. Nah, sejak itulah siapapun yang bergabung dengan kelompok Jamaah Islamiyah dan itu bisa ditangkap gitu, bisa dibekukan asetnya dan sebagainya gitu. Bukan hanya situ saja, sampai kemudian Perpu nomor 1 tahun 2002 terkait masalah respon daripada masalah terorisme, lalu kemudian menjadi Undang-Undang nomor 15 2003, lalu revisinya dinamakan Undang-Undang nomor 5 2018 kemarin. Itu telah mengamanahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia dalam ini Densus 88 itu bisa menangkap orang yang belum misalnya sampai kejadian, baru merencanakan kumpul-kumpul, mereka bisa ditangkap. Dalam hal ini Jamaah Islamiyah ya, masalahnya mereka ini kebanyakan yang dianggap kaum sepuh ini dia belum bisa move on.
Seharusnya bubar aja dulu organisasi tersebut. Tapi karena sudah ada undang-undang, ya kalau saja para mereka ini baca undang-undang, ya mereka terlambat ketika mengumumkan adanya partai dakwah tersebut. Itu sebenarnya untuk menyelamatkan JI itu sendiri gitu. Tapi ini terlambat karena undang-undang itu sudah muncul 2018 nomor 5 tahun 2018. Siapa saja yang masuk kepada organisasi yang disebutkan oleh resolusi PBB dan bahkan juga dijelaskan dalam undang-undang kita itu bisa dikriminalisasi, bisa ditangkap gitu. Nah, apalagi ini ada misalnya pengumpulan dana, penguatan bahkan dari uang-uang tersebut dari Badan Amil Zakat yang namanya Abdurrahman Ibnu Auf yang ada di Lampung, itu ternyata beberapa keuangan tersebut ada yang lari juga misalnya untuk pengiriman orang ke Suriah dan sebagainya. Nah, tahan di situ mungkin Mas Sofian. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai penggalangan dana, bagaimana pemanfaatannya, termasuk juga mendengarkan pendapat dari Mas Ridwan Habib, dan juga kami sedang berupaya untuk bisa berbincang-bincang dan juga mendapatkan informasi terbaru dari kuasa hukum 3 tersangka ini. Tapi sesaat lagi kami akan kembali setelah jeda.